Perekonomian Malaysia sedang berada di ujung tanduk. Keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor sumber daya alam ke luar negeri, termasuk Malaysia, telah menimbulkan guncangan hebat di negeri jiran. Malaysia yang selama ini bergantung pada pasokan gas, batu bara, dan komoditas lainnya dari Indonesia, kini dibuat kelimpungan. Situasi semakin diperparah dengan tindakan keras Indonesia dalam memberantas barang ilegal yang masuk dari Malaysia, menutup celah ekonomi gelap yang selama ini menjadi jalan pintas bagi pelaku perdagangan lintas batas yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pukulan terbesar bagi Malaysia datang pada awal tahun ini, ketika Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan hanya demi menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengembangkan hilirisasi industri dalam negeri. Malaysia yang selama ini mengandalkan impor gas dari Indonesia untuk menghidupi industrinya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus mencari sumber energi lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Tak hanya itu, keputusan Indonesia ini juga menjadi alarm bagi negara-negara lain yang selama ini menikmati pasokan energi murah dari tanah air. Bukan hanya gas, Indonesia juga memperlihatkan ketegasan dalam kebijakan energi lainnya. Pemerintah kini mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor batu bara demi menjaga pasokan energi bagi pembangkit listrik dalam negeri. Kebijakan ini langsung membuat Malaysia kelimpungan, karena mereka sangat bergantung pada batu bara Indonesia untuk kebutuhan industri dan ketenagalistrikan mereka. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, Malaysia bisa mengalami krisis energi yang serius, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan mengancam sektor manufaktur serta investasi asing di negara tersebut. Di tengah kepanikan ini, Malaysia juga menghadapi tekanan dari kebijakan Indonesia yang semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal. Bea Cukai Indonesia secara aktif melakukan operasi di berbagai titik perbatasan, terutama di Kalimantan Barat yang menjadi jalur utama penyelundupan barang dari Malaysia. Baru-baru ini, Bea Cukai Sintete menggagalkan penyelundupan besar-besaran sembako ilegal dari Malaysia, termasuk beras, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir yang tidak memiliki dokumen resmi. Tindakan tegas ini tidak hanya melindungi ekonomi Indonesia dari gempuran barang ilegal, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas dan aman dari potensi penyalahgunaan standar kesehatan dan keamanan. Dampak dari kebijakan ini terhadap Malaysia tidak bisa diremehkan. Ekonomi Malaysia yang sudah menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global kini semakin terdesak. Dengan berkurangnya pasokan energi dan semakin ketatnya pengawasan terhadap perdagangan ilegal, Malaysia tidak lagi memiliki keleluasaan yang dulu mereka nikmati saat masih bisa mendapatkan barang dan energi murah dari Indonesia. Pabrik-pabrik yang bergantung pada batu bara Indonesia kini harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan sumber energi lain, sementara pedagang yang biasa membawa masuk barang ilegal dari Indonesia kini kehilangan jalur bisnis mereka. Namun, di balik semua itu, kebijakan tegas Indonesia ini adalah langkah strategis yang telah lama dinantikan. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi pemasok utama SDA bagi negara lain, sementara industri dalam negeri justru kesulitan berkembang karena bahan mentah lebih banyak diekspor ketimbang diolah sendiri. Prabowo Subianto yang sejak awal telah menegaskan visinya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, kini membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata. Dengan menghentikan ekspor SDA dan memberantas barang ilegal, Indonesia bukan hanya memastikan kemandirian ekonomi, tetapi juga mengamankan masa depan industri dan ketahanan energi dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri, keputusan ini telah mengguncang banyak pihak, terutama Malaysia yang selama ini merasa nyaman dengan hubungan perdagangan yang menguntungkan mereka. Namun, bagi Indonesia, ini adalah era baru di mana kepentingan nasional menjadi prioritas utama. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain, tetapi kini mulai mengambil kendali penuh atas sumber daya yang dimilikinya.
Di tengah kebijakan yang semakin tegas ini, banyak pihak bertanya-tanya, apakah Malaysia akan mampu bertahan tanpa ketergantungan pada Indonesia? Ataukah mereka akan dipaksa untuk beradaptasi dan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka? Satu hal yang pasti, Indonesia kini telah menunjukkan taringnya sebagai kekuatan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kepemimpinan yang kuat di bawah Prabowo Subianto, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga cerdas dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Kedepan, Malaysia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari ketergantungan mereka pada Indonesia. Dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia saat ini, negara-negara yang selama ini menikmati hasil bumi Nusantara tanpa batas harus mulai berpikir ulang. Tidak ada lagi era di mana Indonesia hanya menjadi ladang panen bagi negara lain. Kini, Indonesia berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri, memastikan bahwa hasil kekayaan alamnya benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Dengan kebijakan yang semakin ketat dan pengawasan yang semakin diperketat, Indonesia tidak hanya melindungi ekonominya sendiri, tetapi juga mengamankan masa depan generasi mendatang. Keputusan untuk menghentikan ekspor gas dan batu bara serta memperketat perdagangan ilegal adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam lagi. Malaysia kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ketergantungan mereka pada Indonesia adalah sebuah kelemahan yang harus segera mereka atasi. Panik yang melanda Malaysia bukanlah tanpa alasan. Ketika selama ini mereka menikmati harga murah dari sumber daya alam Indonesia, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Indonesia tidak lagi mau berperan sebagai lumbung energi bagi negara lain tanpa mempertimbangkan kepentingan dalam negeri. Dampaknya terasa hingga ke sektor industri dan perdagangan Malaysia yang kini terpaksa mencari alternatif lain dengan biaya lebih tinggi. Bahkan, beberapa pelaku industri di Malaysia mulai mengeluhkan naiknya harga energi dan bahan baku yang berimbas langsung pada kenaikan biaya produksi serta potensi inflasi yang mengancam stabilitas ekonomi mereka. Bukan hanya dari segi energi, Malaysia kini juga mulai merasakan dampak dari pemberantasan barang ilegal yang selama ini membanjiri pasar Indonesia. Selama bertahun-tahun, barang-barang asal Malaysia seperti makanan, produk rumah tangga, hingga barang elektronik masuk secara ilegal melalui jalur perbatasan tanpa membayar pajak resmi. Hal ini tidak hanya merugikan ekonomi Indonesia, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri lokal. Dengan ketatnya pengawasan di perbatasan, pedagang yang biasa mengandalkan jalur gelap ini mulai kehilangan pasar mereka. Hal ini membuat Malaysia kehilangan salah satu sumber pemasukan tidak resmi yang selama ini menopang sebagian besar perdagangan lintas batas. Di sisi lain, tindakan Indonesia ini tidak hanya mengguncang Malaysia, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada negara-negara lain yang selama ini menikmati pasokan SDA murah dari Indonesia. Negara-negara seperti Singapura dan beberapa negara Asia lainnya yang bergantung pada gas dan batu bara Indonesia kini ikut merasakan dampaknya. Mereka harus mencari sumber energi lain yang lebih mahal atau berinvestasi dalam energi alternatif yang membutuhkan biaya tinggi. Dengan kata lain, langkah Indonesia ini bukan hanya sekadar strategi ekonomi, tetapi juga merupakan gebrakan besar dalam politik energi global. Namun, kebijakan ini bukan sekadar strategi jangka pendek. Ini adalah bagian dari visi besar Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi mandiri yang tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Sejak lama, Indonesia telah dieksploitasi oleh negara-negara asing yang mengambil keuntungan dari kekayaan alamnya tanpa memberikan manfaat besar bagi rakyatnya. Dengan kebijakan ini, Indonesia sedang membangun fondasi industri hilir yang kuat, memastikan bahwa setiap sumber daya yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai tambah sebelum dijual ke luar negeri. Malaysia kini tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Jika mereka tidak mampu beradaptasi, maka ekonomi mereka akan terus mengalami tekanan. Kebergantungan Malaysia terhadap Indonesia selama ini telah menjadi kelemahan besar yang baru sekarang mereka sadari.
Mereka bisa mencoba mencari sumber daya dari negara lain, tetapi itu berarti mereka harus membayar lebih mahal dan menyesuaikan ulang seluruh rantai pasokan mereka. Ini bukan hanya tantangan ekonomi, tetapi juga ujian bagi kebijakan perdagangan dan investasi Malaysia di masa depan. Indonesia telah menunjukkan bahwa era ketergantungan telah berakhir. Dengan kepemimpinan yang tegas dan visi yang jelas, Prabowo Subianto tidak hanya menata ulang strategi ekonomi nasional, tetapi juga mengubah dinamika perdagangan internasional. Dunia kini menyaksikan bagaimana Indonesia perlahan, namun pasti mulai mengambil peran sebagai kekuatan ekonomi yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Malaysia boleh panik, boleh mencari jalan keluar, tetapi satu hal yang pasti, Indonesia kini berdaulat atas sumber dayanya sendiri dan tidak akan pernah lagi menjadi objek eksploitasi negara lain.